Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampunya Ibu Dyoti Aulia Villagasya, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Windy Rizwindi dengan NIM F1081231231040. Saya dari kelas 1B reguler dengan program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di video ini, saya akan mendeskripsikan tentang 3 hal. Yang pertama, pengertian andragogi, pedagogi, dan heutagogi. Yang kedua, tentang 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling berkaitan. Dan yang terakhir, tentang mengapa seseorang pendidik harus berwibawa, tegas, wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika di kelas atau sekolah. Oke, masuk pembahasan pertama. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani, pendagaego, di mana terdiri dari pais genitif paidos yang berarti anak dan agogo berarti memimpin, sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Kata pedagog juga diturunkan dalam bahasa Latin yang bermakna mengajari anak, sementara dalam bahasa Inggris istilah pedagogi digunakan untuk merujuk pada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarinya. Menurut Sudirman Danim, ada 3 isu terkait dengan penggunaan istilah pedagogik, yakni 1. Pedagogik merupakan sebuah proses yang bertujuan dalam makna umum. Suatu pedagogik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak. 2. Banyak pekerjaan pedagogik sosial yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajar anak-anak dan kaum muda. 3. Pengertian pedagogik telah dipahami dan dominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah. Contoh pedagogik dapat ditemui pada proses pembelajaran di sekolah, dari jenjang PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa atau adult learning, baik dalam proses pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah, maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Pada pendidikan non-formal, dan prinsip andragogi digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan, bentuk, dan tingkatan atau level penyelenggaraan pendidikan non-formal. Pada pendidikan formal, andragogi sering kali digunakan pada proses pembelajaran pada tingkat atau level pendidikan menengah ke atas. Namun demikian, dalam penerapan konsep, prinsip andragogi pada proses pembelajaran sebenarnya tidak secara mutlak harus berdasar pada bentuk, satuan, tingkat, atau level pendidikan. Akan tetapi, yang paling utama adalah berdasar pada kesiapan peserta didik untuk belajar. Kondisi itu terjadi bahwa kita menganggap semua murid peserta didik adalah sebagai orang dewasa yang diasumsikan sebagai memiliki kemampuan yang aktif dalam merencanakan arah belajar, memiliki bahan, memiliki cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat dalam belajar atau sebuah proses pendidikan. Andragogi biasanya digunakan untuk proses pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Sedangkan untuk heutagogi sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa dan fokus pada kemandirian siswa. Kata heutagog berasal dari bahasa Yunani, di mana heuto berarti diri sendiri dan agoges berarti pemimpin. Oleh karena itu, heutagogi dapat diartikan sebagai pemimpin diri sendiri dalam pembelajaran. Dalam heutagogi, guru bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran mereka sendiri, merencanakan proses pembelajaran dan mengelola sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini meningkatkan pada sumber-sumber hidup, mengembangkan keterampilan metakognitif, dan mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pencapaian pembelajaran mereka. Tujuan pendidikan. Ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran merupakan tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan. Ke arah mana bimbingan dan proses pembelajaran merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidik tentunya untuk dapat menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik dengan kompetensi yang hendak dicapai pendidik. Dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab jika di lingkungan perguruan tinggi, maka pendidik yang dimaksud adalah dosen. Anak didik berstatus sebagai subjek didik, dan pandangan modern cenderung menyebut demikian. Oleh karena peserta didik tanpa pandangan yang unik adalah subjek atau pribadi yang monoton, yang ingin mengakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas. Ia ingin mengembangkan diri secara mandiri
dengan terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai. Pendidikan dalam hal ini menjurus pada ilmu yang dijadikan perantara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Alat pendidikan dalam hal ini merupakan jenis bahan ajar yang digunakan, sedangkan metode pendidikan merupakan sebuah cara untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan efektivitasnya. Lingkungan pendidik, tempat di mana bimbingan atau proses belajar mengajar berlangsung, disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran belajar mengajar yang memiliki lingkungan pendidikan yang memadai ke semua unsur di dalam pendidikan. Sebab, jika salah satu unsur tidak ada, maka akan terjadi ketidaksesuaian, sehingga unsur tersebut tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan karena dari satu unsur ke unsur yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain. Apabila satu unsur hilang, maka unsur lain tidak dapat berjalan dengan baik. Seiring unsur membangun unsur lainnya seperti bangunan yang kokoh dengan dasar yang kuat. Mengapa seorang pendidik atau guru harus berwibawa? Agar kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan ketertiban. Salah satu hal yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban adalah adanya kepatuhan atau ketaatan siswa untuk melakukan pemberitaan yang diberikan oleh gurunya. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kepatuhan siswa adalah adanya kewibawaan dari gurunya. Mengapa guru harus tegas dan bersifat wajar? Guru harus tegas kepada siswa. Hal itu bertujuan agar siswa menghormati, tidak mempermainkan dan melecehkan gurunya sendiri. Namun, di balik ketegasannya, guru juga harus tetap mengayomi para siswa. Hal ini juga penting agar siswa tidak merasa takut. Guru harus tegas saat siswa melanggar aturan, supaya aturan itu dihormati dan agar siswa tidak mengulanginya lagi, baik yang disengaja ataupun tidak, supaya siswa ingat. Tegas bukan berarti marah-marah dengan suara keras atau menyakiti, tapi guru mengambil tindakan seperti menasihati, memberi hukuman yang positif, dan menyelesaikan dengan cara yang benar. Selain tegas, katanya pergaulan pendidikan hendaklah bersifat wajar agar peserta didik relatif tidak merasakan perubahan tersebut. Dengan demikian, pengaruh pendidik akan diterima oleh peserta didik secara wajar pula. Jika tidak demikian, ada kemungkinan peserta didik akan menghindar dan menutup diri. Cukup sekian pemaparan saya tentang 3 poin yang telah dijelaskan dalam video, yakni pertama tentang pengertian andragogi, pedagogi, dan heutagogi. Yang kedua, tentang 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling berkaitan. Dan yang ketiga, tentang mengapa seseorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika di kelas atau sekolah. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.